Silakan kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan perlindunganmu. Ketika kami tidur tadi malam, Kau jagai, Kau lindungi, sehingga kami boleh tidur dengan tenang. Terima kasih Bapa, Kau bangunkan kami pada pagi hari tadi Tuhan, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat Bapa. Berkati kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, berkati kesehatan kami pada hari ini, karena pada hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Jamah tubuh jasmani kami Tuhan, jauhkan segala sakit penyakit, sehingga kami bersembuh, boleh memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Hadirlah Engkau ya Tuhan Yesus, kami siap beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon ampun juga atas dosa-dosa kami ampuni sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita mau puji Tuhan, kita angkat pujian kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi
kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangannya, matanya ditutup, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur kami ucapkan atas kebaikan Tuhan, di mana Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan baru. Itu semua karena kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kami. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Engkau alirkan dalam setiap kehidupan kami, baik anak-anak sekolah minggu yang masih beribadah di sekolah di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya kami boleh tetap menikmati sukacita yang daripada Engkau. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Inang Sintuan Baho ya Bapa, ketika dia menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah itu boleh dimengerti oleh anak-anak ini ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh terlindungi, bahkan terjauhkan dari segala virus-virus yang ada di Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami berdoa juga lebih khususnya buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, yang masih di mana kami mendengarkan berita ya Bapa, yang semakin hari semakin semaraknya meluas, bahkan semakin bertambah yang terkena oleh virus COVID-19. Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tempat Indonesia ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati orang-orang yang sedang terkena virus COVID-19 ya Bapa. Kami percaya biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu juga ya Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap tim medis ya Bapa, mulai dari dokter, perawat, suster ya Tuhan, bahkan keluarga yang terkena virus COVID-19 ya Bapa. Kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya mereka boleh tetap berlindung, bahkan boleh memanggil bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang akan menjadi penyelamat dan bahkan penyembuh dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan, sebagaimana kami boleh tetap menikmati Engkau, sebagaimana kami boleh tetap menikmati suasana yang Kau berikan dalam kehidupan mereka, kehidupan kami, sebegitu juga boleh dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia boleh tetap bersujud di bawah kaki-Mu, bahkan boleh mereka mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Juru Selamat mereka. Tuhan, Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga mereka boleh menyebarluaskan berita Injil-Mu, sebagaimana yang Engkau semakin hari Tuhan sudah menggenapi kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya yang dimana kami selalu merindukan Engkau, yang dimana kami selalu merindukan suara hati-Mu. Tuhan, kami percaya biarlah Engkau alirkan itu dalam setiap kehidupan kami masyarakat Indonesia, sehingga kami boleh tetap merindukan Engkau dan Engkau yang terlebih utama dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati jajaran pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden ya Bapak, sampai ke jajaran yang paling terendah sekalipun, mulai dari ibu kota sampai ke desa-desa yang terpencil sekalipun. Tuhan, ketika mereka Engkau angkat mereka memimpin seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, di kota-kota, di perkampungan, pedesaan ya Tuhan, Engkau percayakan mereka untuk memimpin masyarakat umat-umat-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau berikan mereka roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka memimpin dengan keadilan, dengan jujur. Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah mereka memimpin dengan adil dan jujur ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, mereka adalah utusan-Mu yang dimana Engkau perintahkan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang mereka pimpin. Tuhan, Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat organisasi gereja kami ya Bapak, GKP Isidore kami ya Bapak, bahkan mulai dari pusat sampai ke wilayah-wilayah seluruhnya ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap organisasi yang terbentuk. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati seluruh para pendeta-pendeta, para penatua Tuhan, para pikaf ya Bapa, biarlah Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka, apapun yang mereka keluh kesahkan di dalam Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang menjawab setiap doa mereka, setiap seruan mereka. Tuhan, Engkau taruhkan hikmat, kuasa, otoritas yang daripada Allah Bapa Surgawi, sehingga mereka memimpin dengan kebenaran
Tuhan yang daripada Engkau, sehingga mereka boleh membenarkan apa yang benar dan menyalahkan yang mana salah Tuhan, sehingga kebenaran-Mu dan keadilan-Mu yang tercipta di seluruh jajaran organisasi GKP Sido kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh sidang jemaat-Mu yang berada di rumah maupun dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah Engkau jaga dan Engkau lindungi setiap kesehatan mereka, setiap kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh berdiri teguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi itu semua oleh karena campur tangan-Mu Tuhan. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu ya Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, baik kami yang sedang mengajar anak-anak sekolah minggu Tuhan, di setiap minggunya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga ketika apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan Tuhan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah sukacita dan yang daripada-Mu boleh kami nikmati setiap harinya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap lingkungan area kami Tuhan, kami percaya, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh tetap merasakan sukacita yang daripada Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap kasih karunia yang Kau limpahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu dari tingkat TK sampai anak remaja yang menyaksikan acara ini. Apa kabar semuanya? Baik? Iya, kabar baik semua ya. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi, sudah berjoget ria. Pasti sekarang dengan firman Tuhan lebih semangat ya. Oke? Ya, ambil Alkitabnya. Firman Tuhan pada minggu hari ini kita ambil dari kitab Yunus pasal 1 dan pasal 2. Udah dibuka Alkitabnya? Ayo anak-anak TK yang kelas 1 boleh dibantu mama papanya ya. Yunus kitab apa ya? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian lama ya. Pintar anak-anak sekolah. Ya. Tema kita untuk kitab Yunus ini, Yunus melarikan diri. Ya, apa anak-anak? Yunus melarikan diri. Kenapa ya dia melarikan diri? Yuk kita dengarkan cerita Alkitab berikut ini. Serius ya, duduk yang bagus, dengarkan tenang, jangan lagi melihat kiri kanan, fokus melihat TV, melihat ke depan, oke? Nah, Yunus ini adalah seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, kalau dia seorang nabi, pasti dia menyampaikan pesan Tuhan, iya kan? Nah, suatu ketika Tuhan berpesan kepada Yunus. Yunus, katanya, ya Tuhan, coba kamu pergi ke kota Ninive. Kamu tahu Yunus, penduduk di kota itu sangat jahat. Mereka mendukakan hatiku. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa, mereka nggak percaya sama aku. Sehingga di sana banyak kejahatan, banyak dosa. Nah, aku mau membinasakan kota Ninive itu. Tapi kalau engkau pergi ke sana, kau sampaikan kepada mereka supaya mereka bertobat, ya, tidak melakukan lagi yang jahat. Aku tidak akan memusnahkan kota itu. Aku akan mengampuni penduduk kota Ninive, kata Tuhan. Lalu Yunus berpikir. Pertama dia menjawab, ya Tuhan, aku siap. Tapi ketika dia di tengah jalan dia berpikir-pikir, ngapain aku pergi ke kota Ninive ya? Mereka kan orang jahat. Mereka nggak percaya kepada Allah. Mereka juga sangat membenci bangsa Israel. Mereka memusuhi kami. Mereka menyerang kami. Untuk apa mereka diselamatkan? Enak kali mereka. Mereka kan bukan bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan itu kan bangsa Israel. Ngapain aku capek-capek ke Ninive? Lalu, mendinglah aku lari ke Tarsis.
supaya gak kusampaikan pesan Tuhan itu, supaya mereka dibinasakan aja karena mereka jahat. Nah, begitulah pikir si Yunus. Akhirnya ketika dia sampai di pelabuhan, namanya kalau tidak salah pelabuhan Japo, nah, ada kapal mau berangkat ke Tarsis. Dia merogoh kantongnya, oh ada uangku. Lalu dia membayar tiketnya. Akhirnya naiklah dia ke dalam perahu. Tetapi ya, ketika kapal itu akan berlabuh, ya para kapten melepas jangkar atau saung, lalu kapal itu sudah sampai di tengah lautan. Namun ada sesuatu yang terjadi. Apa itu ya? Tiba-tiba awan gelap. Lalu tiba-tiba ombak begitu kencang, ya menghantam kapal. Lalu muncul angin topan yang sungguh dahsyat luar biasa. Bisa kita bayangkan dalam suatu kapal diombang-ambingkan oleh ombak yang besar, ada lagi angin topan yang kencang. Akhirnya semua orang yang ada di dalam kapal ketakutan mereka. Tapi Yunus yang tadi dia di dalam kapal, ketika dia sudah naik dalam kapal, dia merasa, aku turun di bawah aja lah. Enak aku tidur di bawah. Gak ada orang yang tahu, Tuhan pun gak melihat aku kok. Aku akan tidur di tempat gelap. Dia tidur ke bawah. Apa itu namanya ya kalau di dalam kapal? Ya, di paling bawah. Dia tidur di situ. Sehingga dia tidak tahu ada angin kencang, ada angin topan, ombak udah menghantam kapalnya. Nah, ini yang terjadi. Semua di kapal itu sudah menjerit memanggil Tuhan mereka masing-masing. Namanya banyak orang, banyak kepercayaannya. Ada yang memanggil dewanya, ada yang memanggil empunya, ada yang siapa yang dia rasa bisa menolong mereka. Nah, si kapten heran. Ada satu orang tadi, penumpang. Mana dia? Oh, tadi dia turun ke bawah. Akhirnya si kapten turun melihat. Dia membangunkan si Yunus. Hei Yunus, kau enak-enak tidur di sini. Orang-orang di atas sudah ketakutan. Bangun kau. Ayo berdoa, panggil Tuhanmu, katanya. Lalu si Yunus merasakan kapal itu tergoncang. Akhirnya dia naik ke atas. Dia melihat, akhirnya dia juga ikut ketakutan. Pasti ini Tuhan sudah marah sama aku karena aku tidak menuruti perintah Tuhan, kata Yunus. Pasti Tuhan sudah marah dengan aku. Tapi yang kena imbasnya adalah seluruh orang yang ada di dalam kapal itu. Lalu para penumpang berkata, ayo kita membuang undi. Siapa yang kena berarti dia yang menyebabkan masalah di kapal ini. Ketika dibuang undi, apa yang terjadi? Yang kena si Yunus. Akhirnya, siapa kau? Apa yang kau perbuat? Kok sampai begini kapal kita? Lalu Yunus berkata, aku adalah hamba Allah. Aku adalah nabi yang diutus Tuhan ke kota Niniwe untuk mengabarkan suara pertobatan kepada penduduk di sana. Tapi aku tidak menuruti perintah Tuhan. Aku melanggar perintah Tuhan. Aku lari ke Tarsis, makanya aku naik ke kapal ini. Apapun yang kalian perbuat untuk aku, perbuatlah. Kalau memang buang ajalah aku ke laut itu. Kalau untuk menyelamatkan kalian. Kata Yunus seperti itu. Akhirnya dengan berat hati, ya semua orang yang di kapal itu, ya beberapa orang mengangkat si Yunus, lalu dilemparkanlah dia ke dalam air. Apa anak-anak? Dilemparkan ke dalam air. Tapi sebelum dia sampai di air sudah ada ikan yang menelannya. Apa? Seekor ikan. Ya maaf. Seekor ikan. Dia ditelan. Tapi pada saat itu dia sudah pingsan. Dia nggak tahu. Dia pikir dia akan mati ketika dilempar ke dalam lautan. Ternyata seekor ikan menelannya. Nah, ketika dia tersadar dari pingsannya, dia berada di dalam kegelapan kedua kali. Tadi di bawah kapal, dek kapal ya, dia tidur di dalam kegelapan. Nah, di dalam perut ikan
dia juga terbangun, dia berdiri dalam kegelapan. Dia merasa, di mana aku ini? Dia pegang dinding-dindingnya dingin dan licin. Oh, berarti aku di dalam perut ikan. Lalu dia merasakan penyesalan yang sungguh luar biasa. Tuhan, aku bersyukur Engkau masih memberikan aku napas kehidupan. Ampuni aku Tuhan, aku tidak mendengar perintah Tuhan. Aku sudah melanggar setiap perkataan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Akhirnya Yunus merasakan penyesalan yang sungguh luar biasa karena dia tidak menuruti perintah Tuhan. Nah, selama 3 hari dia di dalam perut ikan. Di situ dia sudah merasakan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika hari ikan memuntahkan dia di daratan, di pantai. Nah, ketika dia sampai di pantai, dia bersyukur. Tuhan, aku masih bisa menikmati ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Aku tidak akan lagi melanggar perintah Tuhan. Nah, itulah cerita Alkitab pada minggu kita hari ini. Nah, apa yang bisa kita ambil anak-anak dari cerita Alkitab kita minggu ini? Ternyata mata Tuhan ada di segala tempat. Apa? Inang bilang, mata Tuhan ada di segala tempat. Mau dimanapun kita, Tuhan melihat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekarang setiap rumah, mall, kantor-kantor memasang CCTV ya, supaya kalau ada maling bisa dilihat, ya kan? Tapi itu juga terbatas, ya. Kalau Tuhan kita lebih dari CCTV, semua Dia lihat dengan jelas, tidak ada yang tersembunyi. Bahkan kata firman Tuhan, hati di dalam hati ini Tuhan tahu, ya. Tidak ada yang tersembunyi. Ada kan lagu-lagu sekolah minggu ya? Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itu jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi Tuhan melihat ya nak. Jangan kita melanggar setiap perkataan Tuhan. Anak-anak mungkin bertanya, Bu, perkataan Tuhan itu apa ya? Kan Tuhan gak berbicara dengan kita. Nah, perkataan Tuhan itu ada di dalam Alkitab yang kalian pegang. Di situ semua ada perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Itulah yang harus kita baca, kita lakukan, kita renungkan dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita seperti Yunus. Udah Tuhan suruh ke Niniwe, tapi dia gak mau, malah dia lari ke Tarsis. Dia gak mau orang Niniwe itu diselamatkan. Ada cemburu, ada sirik di dalam hatinya. Kita jangan seperti itu ya. Kita jangan melanggar setiap perintah Tuhan. Memang Tuhan tidak kita lihat, tapi Tuhan melihat, ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, aplikasi buat anak-anak sekolah minggu juga. Ya, ketika mama papanya menyuruh, nah nanti kerjakan ini ya. Nggak mau ngerjakan, malah pergi main-main. Nantilah, tunggulah sebentar lagi. Malas lah, besok lah. Lah, yang di depan mata aja nggak menyuruh orang tua, nggak bisa kita kerjakan, apalagi Tuhan yang tidak kita lihat. Padahal firman Tuhan hari ini mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat melihat ya, lebih dari CCTV, tidak ada yang tersembunyi, jelas. Nah, makanya jangan coba-coba. Nggak ada kok melihat, aku mencuri aja lah kok mamaku, nggak dilihat mamaku kok, aku mengambil inilah. Gak ada kok yang melihat. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melihat semuanya. Mata Tuhan melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Nanti anak-anak boleh dibaca di Amsal 15 ayat 3 ya. Nah, itu pelajaran dan hafalan buat anak-anak ya, bahwa supaya ingat bahwa mata Tuhan melihat kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita perbuat, mata Tuhan melihat kita. Makanya ingat, hati-hati, Tuhan melihat. Jagalah hidupmu, jaga matamu, jaga pendengaranmu, ya, jaga sifatmu, ya, supaya kita tetap Tuhan lihat, oh dia anak yang baik. Dia anak yang melakukan setiap apa yang kukatakan. Dia anak yang sungguh luar biasa. Amin. Ya.
Kita tutup Alkitab kita. Ya. Semoga anak-anak sekolah minggu boleh mengerti ya firman Tuhan ini. Nanti ada lagi lanjutan keduanya, masih tentang Yunus minggu depan ya. Nanti lebih bagaimana Yunus sampai ke kota Niniwe. Oke, makanya tetap setia ya. Tetap setia ikut ibadah karena dalam sebulan ada selalu kelanjutannya yang lebih menarik lagi. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah sampai kepada anak-anak sekolah ini. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka boleh menangkap cerita Alkitab, sehingga mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka boleh tetap setia Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari ini. Dan mereka boleh melakukan setiap firman yang mereka dengar dalam kehidupan mereka. Supaya kami jangan seperti si Yunus Bapa, tapi kami sungguh-sungguh boleh melakukan setiap perkataan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami Tuhan melakukan setiap perkataan Tuhan, Tuhan akan mengasihi kami, memberkati kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau percayakan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dalam tangan Tuhan. Dalam masa depan mereka Tuhan ada dalam tangan Tuhan. Dalam mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan setiap hari minggu. Pakai kami lebih lagi Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan firman Tuhan secara sederhana kepada mereka. Dan Tuhan memampukan kami memakai mulut bibir kami untuk menyampaikan firman kepada mereka. Berkati semua setiap acara ibadah rekaman yang kami lakukan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan dan untuk pemulihan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan kan? Yang disampaikan sama Inang Lebaho. Apa ya ceritanya? Iya betul, Yunus melarikan diri. Nah, kemanapun Yunus melarikan diri, biarpun dia bersembunyi di bawah kapal yang paling bawah, Tuhan tetap melihatnya. Tuhan nampak kemanapun dia pergi. Begitu juga dengan kita, dimanapun kita berada, Tuhan melihat. Mata Tuhan ada di mana-mana. Nah, sekarang Tuhan mau memanggil kita. Ayo, siapa mau dipanggil Tuhan untuk beribadah? Iya, semuanya mau dipanggil. Kita angkat pujian Tuhan kita hari ini. Lagu pujian Oh Oh. Oh
Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan di minggu hari ini. Kami masih boleh Tuhan memuji memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Kau melayakkan kami Tuhan menikmati hadirat di tengah wabah virus corona ini Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami persembahkan boleh menjadi kurban persembahan kami di hadapan Tuhan. Melalui pujian kami, seruan doa kami, bahkan firman yang sudah ditabur. Biarlah kami boleh diberkati lewat itu semua Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita, memimpin hidup kita, bahkan memberkati kita hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Boleh kasih salam sama papa mamanya. Selamat hari Minggu mama, selamat hari Minggu papa, juga untuk kakak dan adik. Shalom semuanya. Salam adik-adik sekolah minggu. Siapa di sini yang sudah kenal dengan kakak? Pasti belum ada kan? Oke, untuk itu kakak akan memperkenalkan diri kakak. Nama kakak Fikartika Gurmusida Balok, dan kakak akan ikut bergabung dengan guru-guru sekolah minggu untuk mengajari adik-adik sekalian. Untuk itu, salam kenal untuk adik-adik sekolah minggu semua. Salam. Kami guru-guru sekolah minggu GKP Jumat Khusus Sidorame